Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terjemah surat Al-Fatihah. Ayat pertama. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat kedua. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ketiga. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat keempat. Yang menguasai di hari pembalasan. Ayat kelima. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat keenam. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ketujuh. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Surat ini golongan surat Makkiyah karena surah ini diturunkan di kota Makkah. Al-Fatihah merupakan surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah ini disebut Al-Fatihah atau pembukaan karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Nama-nama lain surat Al-Fatihah antara lain Ummul Quran yang artinya induknya Al-Quran. Ummul Kitab artinya induknya kitab karena Al-Quran ini merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Kemudian nama lain surat Al-Fatihah yakni juga disebut dengan Az-Sab'ul Mathani yang artinya 7 yang berulang-ulang karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Isi kandungan surat Al-Fatihah yang pertama, akidah. Akidah inilah yang pertama kali dibawa oleh Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para nabi dan rasul yang telah diutus sebelum Muhammad SAW juga menanamkan keimanan ini sejak pertama kali mereka diutus kepada umatnya. Keimanan yang dikandung oleh Al-Quran meliputi keimanan kepada Allah, para nabi dan rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab yang diturunkannya, hari akhirat, serta qada dan qadar. 2. Ibadah. Di dalam ayat ini Allah mengajari hambanya agar menyembah hanya kepada Allah semata. Maka ayat ini selain mengandung tentang ajaran tauhid, juga mengandung ajaran ibadah kepada Yang Maha Esa. Yang ketiga, hukum-hukum. Jalan yang menyampaikan manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat yaitu akidah atau kepercayaan yang benar. Hukum dan peraturan, pelajaran yang dibawa oleh Al-Quran sebagaimana disebutkan di atas. Yang keempat, janji dan ancaman. Al-Quran juga berisi janji dan ancaman. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kebahagiaan kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Sebaliknya, Allah juga memperingatkan mereka yang mempersekutukannya, yang membuat onar dan kejahatan dengan azab.